Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pembelajaran IPA di kelas 8. Untuk hari ini kita masuk bab 5 ya, yaitu tentang zat aditif dan zat adiktif. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, silahkan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Kompetensi dasar yang harus kalian capai pada bab ini yaitu untuk pengetahuannya, kalian mampu menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif, serta dampaknya terhadap kesehatan. Kemudian untuk KD keterampilan, kalian akan membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian mampu yang pertama, menyebutkan jenis-jenis zat aditif alami dan buatan serta contohnya. Yang kedua, mengusulkan cara mencegah dampak negatif dari zat aditif buatan. Yang ketiga, menyebutkan jenis-jenis zat adiktif dan contohnya. Yang keempat, menjelaskan dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Yang kelima, membuat karya tulis tentang dampak zat aditif dan penyalahgunaan zat adiktif bagi kesehatan. Pertama-tama kita masuk dulu ke zat aditif. Jadi aditif nggak pakai K ya. Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan maupun minuman. Nah, fungsi dari zat aditif antara lain yang pertama, memperbaiki tampilan dari makanan yang kita buat. Kemudian yang kedua, meningkatkan cita rasa. Kemudian yang ketiga, memperkaya kandungan gizi. Dan yang keempat adalah mengawetkan atau membuat makanan tidak cepat busuk. Langsung saja kita bahas zat aditif yang pertama yaitu pewarna. Pewarna ada dua, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Untuk pewarna alami, kelebihannya lebih sehat dan tidak menimbulkan efek samping. Sedangkan kekurangannya dapat menimbulkan rasa dan aroma khas yang terkadang tidak diinginkan pada makanan. Kemudian warnanya bisa rusak karena pemanasan. Selanjutnya warnanya kurang kuat dan jenisnya juga terbatas. Beberapa pewarna alami yang bisa digunakan, misalnya untuk warna ungu kita bisa menggunakan buah muarbei dan anggur. Untuk warna kuning kita bisa menggunakan kunyit, orange menggunakan wortel, hijau menggunakan daun suji dan daun pandan, coklat kita bisa menggunakan kakao, warna merah kita bisa menggunakan buah naga atau stroberi, hitam kita bisa menggunakan arang. Namun, untuk arang ini tidak disarankan ya. Selanjutnya adalah pewarna buatan. Jenis-jenis pewarna buatan yang dapat digunakan dalam makanan atau minuman. Untuk warna biru kita bisa menggunakan Brilliant Blue FCF. Kemudian untuk warna kuning kita bisa menggunakan tartrazine. Selanjutnya untuk warna orange kita bisa menggunakan Sunset Yellow FCF. Untuk warna hijau kita bisa menggunakan Fast Green FCF, dan untuk warna merah kita bisa menggunakan Allura Red AC. Nah, untuk pewarna buatan ini memiliki kelebihan pilihan warnanya banyak dan praktis. Sedangkan kekurangannya dia tidak menghasilkan aroma dan ada pewarna yang tidak cocok untuk makanan dan bisa beresiko menimbulkan penyakit. Selanjutnya, ini adalah jenis-jenis pewarna buatan yang dilarang digunakan dalam makanan atau minuman. Biru ada Indan Trend Blue RS, kuning ada Fast Yellow AB, Oil Yellow OB, Auramin, dan Methanol Yellow. Untuk orange ada Orange RN, Orange GGN, dan Chrysodine. Untuk hijau ada Guinea Green B. Untuk coklat ada Coklat Brown FB. Kemudian untuk merah ada Fast Red A, Ponkew SX, dan Rhodamin B. Untuk hitam ada Black 7984. Selanjutnya, zat aditif yang kedua adalah pemanis. Pemanis alami yang umum digunakan untuk membuat rasa manis pada makanan dan minuman ada gula tebu, gula merah, madu, kulit kayu, dan gula pasir. Nah, gula ini digunakan sebagai pemanis pada makanan dan minuman sesuai dengan keperluan.
Selanjutnya, pada tabel ada pemanis buatan yang mempunyai rasa manis hampir sama atau lebih manis dibandingkan dengan pemanis alami. Nah, beberapa contoh dari pemanis buatan ada siklamat, aspartam, kalium asesulfam, dan sakarin. Penggunaan pemanis buatan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan bisa membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, bila menggunakan pemanis buatan, kalian harus periksa aturan pemakaiannya ya. Zat aditif yang ketiga yaitu pengawet. Coba kalian perhatikan gambar roti tawar A dan roti tawar B. Pada roti tawar B, roti tawar ini sudah tidak layak untuk kalian konsumsi. Kenapa? Karena roti tawar ini sudah ditumbuhi jamur. Nah, agar bahan makanan tidak cepat rusak karena ditumbuhi jamur, bakteri atau mikroorganisme lain, maka makanan bisa kalian tambahkan bahan pengawet. Nah, untuk bahan pengawet yang alami, kita bisa menggunakan gula tebu dan gula merah. Ini biasanya digunakan pada buah-buahan yang disimpan dalam larutan gula pekat, sehingga dia akan menjadi awet karena mikroorganismenya susah untuk hidup. Kemudian yang kedua, garam biasanya untuk mengasinkan atau mengawetkan ikan. Kemudian yang ketiga ada kunyit, yang keempat ada kulit kayu manis. Nah, selain bahan-bahan yang tadi, makanan juga bisa diawetkan secara alami dengan cara pemanasan, pendinginan, pengeringan, maupun pengasapan. Selain menggunakan bahan pengawet alami tadi, kita bisa juga menggunakan bahan pengawet yang ada di tabel ini. Nah, bahan pengawet yang ada di tabel ini merupakan cara pengawetan secara kimia. Misalnya, asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat ini digunakan untuk mengawetkan makanan dan minuman ringan, kecap, dan saus. Kemudian ada asam askorbat, ini digunakan untuk mengawetkan daging olahan, kaldu, dan buah dalam kaleng. Kemudian ada natrium nitrat NaNO3, digunakan untuk mengawetkan daging olahan dan keju. Kemudian ada asam propionat, digunakan untuk mengawetkan roti dan keju olahan. Kemudian ada butyl hidroksianisol atau BHA, digunakan untuk menghambat oksidasi pada lemak dan minyak. Ada juga butyl hidroksitoluen atau BHT, digunakan untuk menghambat oksidasi pada lemak, minyak, margarin, dan mentega. Nah, kemudian di gambar bisa kalian lihat juga ada contoh kemasan dari natrium benzoat dan natrium nitrat. Nah, selanjutnya bahan pengawet yang berbahaya. Yang pertama ada formalin, yang kedua ada boraks. Nah, kalau formalin ini dapat menyebabkan kanker paru-paru, gangguan alat pencernaan, dan jantung. Kemudian untuk boraks dapat menyebabkan gangguan pada otak, hati, dan kulit. Nah, selanjutnya zat aditif yang keempat adalah penyedap. Penyedap ini adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Nah, adapun bahan penyedap alami, kalian bisa menggunakan bawang merah, bawang putih gitu ya. Kemudian merica, terasi, daun salam, jahe, cabai, daun pandan, kayu manis, dan kalian juga bisa menggunakan garam. Nah, selain bahan-bahan tadi, bisa juga kalian mencari rempah-rempah yang lain ya, karena di Indonesia ini kan banyak sekali rempah-rempah yang bisa digunakan untuk bahan penyedap. Nah, selanjutnya sebagai bahan penyedap kalian juga bisa menggunakan kaldu. Jadi kaldu dari daging itu bisa kita gunakan sebagai penyedap. Nah, biasanya kalau penjual bakso menggunakan kaldu dari daging sapi untuk kuahnya supaya lebih sedap. Nah, selain penyedap alami juga ada penyedap buatan yang biasa digunakan yaitu MSG atau disebut juga monosodium glutamat. Nah, senyawa ini dibuat dari fermentasi tetes tebu dengan bantuan bakteri Micrococcus glutamicus. Nah, banyak ahli kesehatan berpendapat penggunaan MSG yang berlebihan bisa menyebabkan penyakit yang namanya sindrom restoran Cina atau Chinese Restaurant Syndrome. Gejalanya itu pusing, mulut terasa kering, lelah, mual, atau sesak napas. Sehingga ada dosis maksimal penggunaan MSG yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 120 mg per kilogram berat badan. Jadi misalkan massa tubuh kalian 40 kg,
maka jumlah MSG maksimum yang dapat kalian konsumsi adalah sebesar 480 mg atau 0,48 gram. Zat aditif selanjutnya adalah pemberi aroma. Pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan maupun minuman. Nah, penambahan zat pemberi aroma bisa menyebabkan makanan atau minuman punya daya tarik tersendiri untuk dinikmati. Nah, zat pemberi aroma dapat berasal dari bahan segar atau ekstrak dari bahan alami, misalnya ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, minyak atsiri, dan vanili. Nah, kalian lihat pada gambar, ada juga kue yang menggunakan marbai sebagai pemberi aroma. Selanjutnya, ada juga pemberi aroma yang terbuat dari senyawa sintetis, disebut dengan esen, misalnya amil kaproat itu untuk aroma apel, amil asetat untuk aroma pisang ambon, etil butirat untuk aroma nanas, vanilin aroma vanili, dan metil antranilat aroma buah anggur. Selanjutnya ada pengental, yaitu bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental alami misalnya pati, gelatin, gam, agar-agar, dan alginat. Nah, kalau kalian pernah melihat orang memasak sayuran capcay supaya kuah dari capcay itu kental, biasanya dalam memasak capcay diberikan namanya larutan pati. Nah, selain pada capcay, pengental ini bisa ditambahkan pada pembuatan permen karet yang umumnya menggunakan pengental gam. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Contoh dari pengemulsi adalah mayones dan mentega. Selanjutnya kita masuk ke zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, atau ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan. Zat adiktif digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada narkoba, yang kedua psikotropika, dan yang ketiga adalah zat psikoaktif lainnya. Zat adiktif yang pertama adalah narkotika. Nah, ada 3 golongan narkotika, yaitu golongan 1, 2, dan 3. Untuk golongan 1 adalah narkotika yang sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi, menyebabkan ketergantungan. Nah, narkotika golongan 1 ini contohnya adalah heroin atau putau, kokain, dan ganja. Nah, kemudian selanjutnya ada narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 ini berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Jadi kalau yang golongan 1 tadi tidak digunakan dalam pengobatan. Untuk golongan 2 ini dia digunakan dalam pengobatan, hanya saja pilihan terakhir. Jadi contohnya adalah morfin, petidin, dan metadon. Kemudian yang terakhir adalah golongan 3. Jadi berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan biasanya banyak digunakan dalam pengobatan. Misalnya adalah kodein. Selanjutnya yang kedua adalah zat adiktif psikotropika. Nah, ada 4 golongan psikotropika, yaitu golongan 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian untuk golongan 1 adalah berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Contohnya ada ekstasi atau MDMA, metil dioksimetamfetamin, kemudian ada LSD atau lisergic acid dietilamid, kemudian ada STP atau DOM, dimetoksi alpha dimetilpenetilamina. Nah, sedangkan untuk psikotropika golongan 2 ini berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Contohnya, amfetamin, metamfetamin, penisiklidin, dan ritalin. Selanjutnya yang ketiga ada psikotropika golongan 3. Berpotensi sedang, menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat.
contohnya pentobarbital dan flunitrazepam. Selanjutnya, yang terakhir ada psikotropika golongan 4, berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Contohnya, diazepam, clobazam, fenobarbital, barbital, clorazepam, dan nitrazepam. Selanjutnya, zat adiktif yang ketiga adalah zat psikoaktif lainnya. Ada alkohol, nikotin, dan kafein. Nah, akan kita bahas selanjutnya ya. Selanjutnya, kita akan membahas dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Yang pertama, dampak penggunaan narkotika. Dalam jangka pendek, dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman, dan yang terakhir adalah diikuti perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Kemudian, dalam jangka panjang, dapat menyebabkan ketergantungan, meninggal dunia, sembelit, dan gangguan siklus menstruasi dan impotensi. Selanjutnya adalah dampak penggunaan dari psikotropika. Penggunaan ekstasi atau metilen dioksimetamfetamin atau MDMA dan sabu metamfetamin dalam jangka pendek dapat menyebabkan terjaga atau tidak tidur, rasa riang, perasaan melambung, rasa nyaman, dan meningkatkan keakraban. Sedangkan penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa atau psikotik, dan pembuluh darah di otak dapat pecah sehingga mengalami stroke atau gagal jantung yang mengakibatkan kematian. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah dampak dari penggunaan zat psikoaktif lainnya. Inhalansia dapat menyebabkan kematian mendadak akibat kekurangan oksigen atau karena ilusi, halusinasi, dan persepsi. Sedangkan penggunaan inhalansia jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan otak, paru-paru, ginjal, dan jantung. Selanjutnya, alkohol. Alkohol yang masuk ke dalam tubuh akan masuk ke dalam pembuluh darah, menuju otak, dan menekan kerja otak. Akibat dalam jangka pendeknya dari mengkonsumsi alkohol, yaitu mabuk, jalan sempoyongan, menyebabkan keinginan untuk merusak. Sedangkan penggunaan jangka panjang dari alkohol dapat merusak hati, merusak kelenjar getah, lambung, merusak sistem saraf, menyebabkan gangguan jantung, dan meningkatkan resiko kanker. Serta untuk ibu hamil yang pecandu alkohol bisa melahirkan bayi yang cacat. Selain nikotin, dalam rokok juga terdapat sekitar 4.000 senyawa, termasuk tar dan karbon monoksida atau CO yang berbahaya bagi tubuh. Senyawa-senyawa ini dapat menyebabkan kanker paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan impotensi. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan upaya dalam pencegahan diri dari bahaya narkoba. Yang pertama, mengenal dan menilai diri sendiri. Yang kedua, meningkatkan harga diri. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat, terampil mengatasi masalah dalam mengambil keputusan. Yang kelima, memilih pergaulan yang baik dan terampil, menolak tawaran narkoba. Yang keenam, terampil sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang ketujuh, menerapkan pola hidup sehat. Yang kedelapan, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan. Yang kesembilan, melakukan kegiatan yang positif. Dan yang terakhir, membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Nah, selanjutnya sebagai tugas, silahkan kalian kerjakan tugas keterampilan berikut. Kalian boleh pilih salah satu nih, mau membuat model bahaya rokok dan bahan yang terkandung di dalam rokok, atau kalian boleh membuat karya tulis tentang dampak penggunaan dari zat adiktif dan adiktif. Jadi pilih salah satu ya, poin 1 atau poin 2. Terus untuk yang poin 1 itu kalian bisa lihat contoh bahan yang terkandung dalam rokok di halaman 235 di buku paket. Terus untuk yang karya tulis minimal kalian membuat 1 halaman, terus juga boleh tulis tangan. Nah, itu tadi materi kita hari ini tentang zat aditif dan zat adiktif. Kalau yang aditif tadi
zat yang sengaja dimasukkan ke dalam makanan maupun minuman. Oleh karena itu, kalian juga harus berhati-hati dalam memilih makanan di mana harus mengandung bahan yang aman untuk kesehatan kalian. Sedangkan kalian juga tadi sudah tahu bahaya dari narkotika dan zat psikoaktif lainnya. Nah, demikian dulu pembelajaran kita hari ini. Yang sudah nonton jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.